Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Prodi Agroteknologi semester 7 Fakultas Sains 8 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan meresensi jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Agraria dengan judul Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. Sengketa lahan merupakan masalah yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atas kepemilikan lahan tersebut. Kepemilikan lahan dan pembaharuan agraria menjadi hal penting untuk tercapainya kepastian dan keadilan, serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kepemilikan tanah menjadi hal penting dalam pembangunan nasional. Tercantum dalam TAP MPR nomor 10 tahun 2001 pasal 2 bahwa pembaharuan agraria mencakup suatu proses kesinambungan berkenaan dengan penataan kembali dengan penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Salah satu kasus sengketa sumber daya agraria yang terjadi adalah kasus sengketa tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sejak tahun 82. Sengketa ini terjadi antara warga Desa Sempu, Dusun Ringinsari, dan Sumber Patung, Desa Badan, Dusun Sanding, dan Desa Sugiwaras, Dusun Jambon dengan PT Sumber Sari Petung atas tanah negara seluas 6.342 meter persegi. Berdasarkan keputusan HGU nomor 66 HGU BPN 2000 tentang pemberian hak guna usaha yang dikeluarkan oleh BPN RI, tanah perkebunan bekas hak guna usaha seluas 6.342 meter persegi ini dikelola atau dimanfaatkan oleh kedua pihak tersebut. Tanah seluas 3.842 meter persegi dikelola oleh PT Sumber Sari Petung dan sisanya sebagai lahan repom yang dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian. Pada dasarnya, lahan repom adalah perombakan penguasaan dan pemilikan tanah dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Tujuan dari lahan repom adalah untuk pembagian tanah sebagai sumber penghidupan rakyat tani secara adil. Land Reform menjadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas petani sehingga menciptakan peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan PT Sumber Sari Petung menganggap bahwa perusahaan tersebut berhak atas tanah seluas 250 hektar tersebut karena PT Sumber Sari Petung telah melakukan kegiatan kepada BPN RI di Jakarta melalui peradilan tata usaha negara, baik penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan ini belum mampu menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, justru menghasilkan masalah baru karena sifat yang win-loss, tidak responsif, dan tidak konsumsi. Justru penyelesaian konflik ini dimediasi secara informal, di mana mempertemukan pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini bersifat netral, serta tidak membuat keputusan atas kedua pihak yang berselisih. Salah satu metode penyelesaian sengketa dengan pendekatan ini adalah alternatif penyelesaian sengketa APS. APS dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut kepentingan umum secara efisien dan efektif. Metode ini dianggap sesuai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara komprehensif dan fleksibel sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak terkait. Penyelesaian secara litigasi oleh PT Sumber Sari Petung dan masyarakat yang bersengketa proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain penyelesaian sengketa merupakan saran akhir ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sengketa yang diselesaikan secara litigasi harus diselesaikan melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Kewenangan peradilan umum yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sengketa perdata dan perkara pidana. Sedangkan kewenangan peradilan tata usaha negara yaitu menerima, memeriksa, mengadili perkara, serta memutus sengketa dengan objek keputusan pejabat tata usaha negara yang konkret, individual, dan pidana. Penyelesaian secara litigasi juga dilakukan yaitu melalui gugatan pada peradilan tata usaha negara oleh PT Sumber Sari Petung kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta terhadap keputusan nomor 66 HGU PN tentang pemberian hak guna usaha tertanggal 18 Desember 2000 pada tahun 2004 dengan putusan bahwa PT Sumber Sari Petung berhak atas tanah seluas 6.342 meter kubik dan diakhirinya dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2008 yang pada intinya putusan tersebut berisi BPN RI harus membatalkan keputusan nomor 66 HGU BPN 2000. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, PT Sumber Sari Petung secara yuridis berhak atas HGU
tanah seluas 6.342 meter persegi. Selanjutnya pada tahun 10, PT Sumber Sari Petung menggunakan penyelesaian sengketa dengan melaporkan Suselo, warga desa Sempur, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sebagai tersangka terdakwa yang diduga melakukan tindakan pidana melanggar ketentuan Undang-Undang Perkebunan dan KUHP. Namun demikian, hasil dari upaya PT Sumber Sari Petung tersebut tidak berhasil karena pengadilan memutuskan melepaskan terdakwa Suselo dari segala tuntutan hukum karena bukan masuk kategori perbuatan pidana akan tetapi masuk kategori sengketa perdata. Sedangkan penyelesaian secara litigasi oleh warga masyarakat yang bersengketa bahwa berdasarkan penetapan dari pengadilan, warga masyarakat telah membeli tanah cengkeh dengan nilai Rp173.510 dan uang pembelian tersebut telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan penetapan Pengadilan Nomor 2 PDT Kons 2001 PNKD pada tanggal 31 Agustus 2001 nomor 0 dan konsinyasi harga pembelian tanaman cengkeh tersebut pernah diambil oleh PT Sumber Sari Petung oleh kuasanya yang bernama Priyo Sulistyo Budiasa berdasarkan berita acara nomor 1 Kons 2002 PNKDI pada tanggal 14 Maret 2004. Namun demikian, pada tahun 2004 uang konsinyasi tersebut yang diambil oleh PT Sumber Sari Petung dikembalikan lagi kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan selanjutnya PT Sumber Sari Petung mengajukan gugatan pada BPN RI di Jakarta. Penyelesaian non-litigasi yang dilakukan oleh PT Sumber Sari Petung dan warga masyarakat yang bersengketa non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi dan negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Persiapan mencakupi hal-hal sebagai berikut: mengumpulkan informasi, menetapkan sasaran, menentukan prioritas, menelusuri tentang pihak lawan dan kasusnya, mengembangkan suatu strategi negosiasi, mengetahui keterikatan atau batasan mandat yang diberikan, mempertimbangkan konsekuensi kegagalan. Proses negosiasi dalam permasalahan sengketa ini telah dilakukan antara kedua belah pihak. Kedua pihak berlaku sebagai negosiator, perwakilan masyarakat bertindak sebagai negosiator bagi pihak masyarakat dan pihak PT Sumber Sari Petung diwakili oleh pengacara. Proses negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penangan negosiator dari dua pihak, saling memberikan penawaran usulan yang menguntungkan bagi masyarakat. Pihak kemudian dilakukan tawar-menawar agar mencapai kesepakatan dan dapat menguntungkan kedua pihak. Namun pada negosiasi ini kesepakatan. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan tawaran bahwa tanah HGU tersebut kembali kepada masyarakat dan di pihak PT Sumber Sari Petung tidak menyetujuinya. Pihak berusaha memberikan penawaran agar seluruh tanah dikelola oleh PT Sumber Sari Petung. Kedua penawaran tersebut hanya menguntungkan sebelah pihak dan proses tawar-menawar tidak mencapai kesepakatan yang dirasa dapat menguntungkan bagi kedua pihak. Pada akhirnya proses non-litigasi melalui acara negosiasi ini tidak dapat memecahkan sengketa melalui proses penyelesaian non-litigasi juga dilakukan dengan cara mediasi. PT Sumber Sari Petung dinyatakan berhak atas hak guna usaha seluas 6.342 meter persegi